Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali dalam materi atau pembelajaran jarak jauh melalui tayang video hari ini. Setelah tadi pagi pada pembelajaran satu hari jam hari ini jam kedua melanjutkan ada pembelajaran dua ya. Baik, ada pembelajaran dua anak-anak. Ini ada gambar ya tentang jenis tumbuhan. Nah, ada ini tanaman atau tumbuhan bunga, ada juga tumbuhan rempah-rempah. Di sini ada gambar bawang merah ya. Banyak merah ini biasanya untuk bumbu dapur, ternyata banyak manfaatkan juga sebagai obat ya. Nah, tanaman ini cocok sekali tumbuh di daerah Asia Tenggara. Kenapa? Karena wilayahnya tropis. Ya, artinya kesuburan tanahnya itu cocok untuk ditanami ya, jenis tanaman bawang ini. Kemudian tidak hanya tumbuh di Indonesia, di daerah Asia Tenggara lainnya juga bisa tumbuh seperti di Malaysia, Thailand, Filipina ya. Mereka sama juga adalah kebanyakan menggunakan ini sebagai pengguna terbesar ya, terutama untuk bumbu dapur dan untuk obat-obatan. Baik, selanjutnya ini kamu perhatikan ya, ini pelajaran matematika. Ini merupakan bagian terpisah, kamu lewati saja ya. Kita nanti sampai di halaman 22 ya, yang berdiskusi. Ini bercerita tentang si Edo dan teman-temannya yang berencana membuat minuman dari jahe. Kalian tahu jahe? Ya, jahe juga merupakan salah satu tumbuhan palawija ya yang dimanfaatkan sebagai apa ya? Kalau di Indonesia itu sebagai jamu ya. Jadi bisa membuat apa sebagai obat. Obat biasanya itu obat untuk kesehatan ya. Nah, di sini rencana itu ternyata kurang berjalan baik atau mulus karena ternyata Edonya sendiri yang sakit gitu ya. Sakit yang dirasanya ini batuk, demam ya. Nah, kemudian teman-temannya berpikir ya, atau bersepakat nih ngobrol gimana ya? Kasihan loh Edo, makanya mereka berinisiatif untuk membuatkan wedang jahe. Wedang itu minuman ya, minuman yang terbuat dari jahe. Biasanya jahenya direbus, kemudian biasanya bisa ditambahkan dengan supaya tidak terlalu panas, biasanya hangat ya. Minuman ini hangat di tenggorokan, itu makanya kenapa dibuatkan itu supaya tenggorokannya lancar ya, tidak sakit gitu ya. Lalu supaya agak enak biasanya dicampurkan dengan gula merah ya supaya agak manis hangat. Lalu sekarang juga yang banyak berkembang itu biasanya pedagang misalnya wedang jahe merah. Nah, yang sedang ngetren ini jahe merah, katanya khasiatnya lebih besar dari jahe biasa. Kalian perhatikan cerita tadi, intinya bahwa ketika ada yang sakit, mereka berupaya untuk membuatkan obat, wedang jahe untuk temannya itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk persahabatan yang sangat indah begitu ya, sehingga walaupun mereka berbeda-beda suku, agama, tapi tetap mereka mengedepankan nilai-nilai semangat tolong menolong ya. Artinya tidak membedakan siapa dia, sukunya apa, agamanya apa, tapi lebih mementingkan persahabatan. Nah, dengan persahabatan itu akan menimbulkan suasana yang indah gitu ya. Ini kamu tahu bahwa apa yang mereka amalkan itu tentu saja sesuai dengan pengamalan dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah ya, kalian coba di sini ada kolom, silahkan ditulis
Menurut kamu bagaimana sih sikap teman-temannya? Tulis pendapat saya yaitu teman-teman Edo itu sangat apa namanya saling tolong-menolong dan seterusnya. Apa saja menurut kamu ya? Tulis di kolom ini. Itu tugas pertama kalian. Nah, ternyata anak-anak apa yang dilakukan Edo dan teman-temannya seperti yang Bapak katakan tadi, kita sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, ya, dari sila pertama, kedua, sampai kelima. Nah, di tema ini kalian akan belajar bagaimana pengamalan, ya, sikap-sikap yang harus diterapkan di Pancasila tidak hanya dibacakan, ya, setiap upacara misalnya, tapi juga harus diamalkan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, apa sampai keadilan, kamu harus tahu pengamalannya, sikap yang dilakukan. Nah, ini nanti ada tugas buat kalian nih. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, tuliskan nilai-nilainya. Nah, Bapak beri bocoran ya. Di sini ada, kalian bisa tuliskan di situ 1, 2, 3 nilai-nilainya. Hanya menyalin saja. Oke, baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang menyesuaikan ya, atau menggambarkan ya sikap yang sesuai dengan sila pertama dan kedua. Nanti mana menurut kalian dari ke berapa ini? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar ini nanti dikelompokkan mana yang sesuai dengan sila ke-1. Misalnya gambar ke-1, gambar kedua, dan seterusnya. Ini juga sama. Sila kedua itu gambar keberapa ya, ada 4 kolom ya, jadi ini 4 pengamalan ke-1 dan ke-2. Baik, selanjutnya anak-anak, nah itu kan contoh-contohnya. Nah, ini sekarang tuliskan sikap kamu, bukti kamu yang pernah dilakukan di rumah ya, misalnya menolong teman yang sakit ketika kelas 5 misalnya, atau dan seterusnya, apa saja yang sudah dilakukan ya oleh kalian. Jadi sila ke-1 dan sila kedua. Nah, setelah itu kamu akan menerapkannya bagaimana? Misalnya ini menolong tetangga yang sakit, menengok ke rumahnya supaya memberikan semangat untuk sembuh, gitu ya. Menengok, datang ke rumahnya. Misalnya di sini menolong tetangga yang sakit. Berarti ke sini datang ke rumahnya, ya. Baik, anak-anak, itu tadi tentang mata pelajaran PKN ya, pengamalan sila Pancasila 1 dan 2. Baik, lanjut kita ke SBDP nih. Ya. Bagian tanaman lain yang dilakukan oleh penduduk Asia adalah kayunya ya. Selain buahnya dimanfaatkan, lalu daunnya untuk kompos, rantingnya bisa untuk kayu bakar, ya batangnya itu bentuk kayu itu bisa dimanfaatkan juga. Ya, misalnya dibuat patung ya, salah satunya selain untuk membuat bangunan ya. Nah, kita berbicara patung. Patung ini bisa terbuat tadi ya dari kayu. Selain itu alam juga menyediakan misalnya tanah liat ya, atau yang dibuat oleh bahan kimiawi ini, misalnya namanya lilin malam atau plastisin ya. Nah, sini ada gambar patung anak-anak. Kebanyakan biasanya ahli membuat patung itu dari daerah Kasongan ini ya, Yogyakarta nih. Perhatikan gambarnya bentuknya berbeda-beda ya. Sekarang menurut pendapat kalian, bagaimana melihat patung tersebut? Nah, misalnya sangat indah, unik, atau menarik ya. Apa saja untuk membuat patung itu? Menurut bagaimana cara membuat patung? Nah, untuk menjawab itu kalian bisa baca di sini ya. Proses membuat patung ya. Selain tanah patung, anak-anak, jika di daerahmu tidak ada tanah liat yang memang sulit, misalnya tinggal di perumahan-perumahan itu kan jarang sekali ya ditemukan tanah liat karena sudah habis tanahnya untuk dibuat apa anak-anak? Perumahan yang kamu tinggali, ya. Kamu bisa menggunakan plastisin. Nah, ini bisa dibeli di pasar ya. Tapi kita juga kalau kesulitan bisa membuat. Nah, ini ada membuat adonan plastisin, bahan dan